Orang yang tidak menghadap kepada Allah, ya, boleh diartikan di situ mendekati. Ini mendekati bukan pergi ke masjid, pergi ke surau, bukan. Ini tasawuf. Ya. Maka coba lihat, dengan apa dia tidak mendekatinya? Bimulatafatil ihsan. Mulatafah itu maknanya kehalusan. Ihsan, sifat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan ihsan kepada segala. Potong ayam ihsan, mencerai istri bil ihsan, mempergauli istri ya, memperlakukan istri bil ihsan, memperlakukan orang tua bil ihsan. Amalan iman ketakwaan ya, diterima apabila ihsan. Innallaha la yudhi'u ya man ahsanu amala ya wa huwa yuhibbul muhsinin. Nah, mulatafah ini kehalusan ya, budi. Kalau kita orang yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan, maka kuyida itu akan diikat ya, dirantai. Bisalah silil imtihan, dengan rantai ujian, diseret supaya ingat kepada Allah dengan berbagai rantai cobaan ujian. Artinya seorang murid dituntut untuk menghadap ya, kepada Allah dengan berbagai macam amal taat, ketundukan, dan lain sebagainya. Dan kemudian mesti dengan hati yang ihsan, hati yang tidak pecah, hati yang kuat, bulat katakan ya. Artinya bahwa dia bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Itu dia memandang ya, nikmat dari Allah. Ini hatinya berarti tidak lari daripada Allah. Ya. Itu yang dimaksudkan ini. Hikmah ini ada dua makna. Pertama, dia tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan ihsan, maka Allah akan menyeret-nyeret dia, menarik-narik dia ya, kepada dengan rantai cobaan. Ya. Allah memberikan nikmat kepadanya, kemudian dia bersyukur kepada Allah, beribadah. Yang kedua, Allah turunkan musibah kepada hartanya, kepada tubuhnya, maka dia kembali kepada Allah ya. Dan tadarruk, mohon kepada Allah agar diangkatnya. Ya, boleh jadi ya, sebab itulah yang membuat dia sibuk dengan Allah, tidak dengan dunia, dan bergantung kepada Allah ya,
Karena begini, orang dikasih nikmat tapi dikasih sakit nanti ya, tidak menghadap kepada Allah. Ada ungkapan orang sufi, lakukan perintah Allah semua karena Allah. Karena kalau tidak, Allah akan memaksakan engkau agar ingat kepadanya. Atau seperti orang kaya, tunaikan zakatnya. Kalau tidak, Allah akan masukkan pencuri ke rumahmu. Allah tarik dia untuk ingat. Padahal kalau dia memberi tak seberapa, kalau dicuri banyak ruginya. Maka ungkapan orang sufi, istalih, ya, damai kepada Allah. Jangan sampai Allah memaksanya. Ya. Maka apa kita dalam menghadap kepada Allah ini dengan segala kelembutan ihsan, dengan segala duka, dengan segala ya. Sehingga apabila Allah turunkan musibah kepada dia, ini adalah jalan untuk ingat dia kepada Allah. Tujuannya adalah agar hamba itu tetap tunduk kepada Allah dalam keadaan enak dan tidak enak. Namun kata-kata ini, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan segala kelembutan ihsan Allah, maka dia akan diseret, akan ditarik ya, dengan rantai, diceburkan kepada ujian. Tetapi kalau dia memang sudah tunduk, mulatafatul ihsan, ya, maka apa yang terjadi pada dirinya itu hanyalah untuk menaikkan derajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ digunakan al-fi'lul majhul, bukan qayyadallahu misalnya. Allah mengikat dia, tetapi quyida, diikat, tidak disebut pelakunya. Itu untuk menunjukkan bahwa balasan daripada orang yang tidak menghadap kepada Allah dengan kehalusan ihsan, maka dia dibelenggu dengan rantai ihsan, imtihan, ujian. Seperti yang kita sering mendengar bahwa orang merasa bahwa apabila orang masuk ke dalam agama, orang ingin taat, orang ingin taubat, selalu dia merasa bahwa ujiannya besar. Sebenarnya karena dia tidak menghadap dengan adab kepada Allah, dengan akhlak. Ya, karena manusia tidak dapat mengenal Allah dengan usahanya, dengan amalnya, tetapi dengan Allah orang itu mengenal Allah. Maknanya mengenal Allah dengan Allah, dia mengenal Allah melalui sifat-sifat yang Allah berikan kepada dia, yang dia pakai sifat itu, ini bahasa akal nih, yang dia pakai sifat itu untuk hidup ini, untuk ibadah ini. Maka maknanya dia menghadap Allah itu dengan kelembutan yang Allah berikan kepada dia. Sifat lutuf itu yaitu ihsan. Ya. Allah menolong kita dapat melakukan ibadah dengan ikhlas. Ya. Ikhlas ini Allah yang beri. Ibadah dengan khusyuk, khusyuk ini Allah yang beri. Ibadah dengan jujur, sidik ini Allah yang beri. Kita menghadap kepada Allah itu dengan sifat-sifat itu, dengan mulatafah itu.
Kalau tidak maka kita merasa diuji, karena kita yang melakukan, itulah yang menjadi rasa diuji itu. Tapi kalau Allah yang melakukan, sudah tak ada ujian. Itu sebab dalam Tauhid Risalah lil Imam Arsalan dikatakan, orang yang masih merasakan nikmat dengan musibah, coba ya, yang namanya musibah itu berat. Paling kurang dia tidak merasa sakit, itu sudah wali tuh. Dikasih musibah tak ada rasa sakit, tak ada rasa susah, tak ada rasa berat, itu sudah wali. Tetapi kalau nak cerita yang lebih tinggi lagi, orang yang merasa nikmat dengan musibah. Ini musibah jadi nikmat, macam mana? Ini sudah bukan tingkatan manusia. Tetapi ya, mereka mengatakan orang yang merasakan nikmat dengan musibah ini pun masih merasa masih dirinya masih ada. Jadi itu sebab dikatakan tak ada rasa. Sehingga orang sufi mengumpamakan, macam mana tak ada rasa itu? Mengumpamakan kamu dengan seorang wanita yang kamu cintai tapi bukan istrimu. Wih, seronoknya, hangatnya kan? Ya. Dengar nak datang saja sudah wah. Tapi juga istri yang sudah jadi istri puluhan tahun, duduk bersama, tak ada rasanya. Ya, tak ada rasa manis, tak ada rasa asin, tak ada rasa. Ya, duduk bersama, tengok. Ya, mungkin istrinya, suaminya buka baju dua-duanya, ya, pakai serwal pendek saja, sudah tak ada rasa. Ya, padahal itu satu pemandangan yang syahwat, tapi macam mana? Sudah tak ada rasa tuh. Diumpamakan seperti itu orang, jika sudah dianya tak ada, bahwa semua yang dia lakukan di dunia ini sudah dengan Allah, jadi tak ada rasanya. Enak tak enak tak ada, semuanya Allah aja. Allah tunjukkan dia pada dirimu, semuamu itu Allah, sudah. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak menangis, ya, tidak ketawa, kita tidak sedih. Dia memandang bahwa musibah, Allah bagi sedih. Musibah dengan sedih, dia sudah menyaksikan itu dari Allah semua. Dia bersyukur dengan sedih itu. Allah bersyukur dengan sedih itu. Ya, karena dia tahu ini meningkatkan derajat ini. Nah, maka kedua-duanya sama saja kehendak Allah. Ya, cuman ditakdirkan ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, maka selama orang belum menghadap kepada Allah, tadarruk kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah, ya, dengan segala kelembutan ihsan itu, dengan segala kelembutan yang Allah berikan kepada dia, bahwa taat yang beri Allah, khusyuk yang beri Allah, menghadap kepada Allah dengan itu semua, maka Allah akan beri dia musibah yang membuat tunduk kepada Allah. Ini makna hikmah yang kedua seperti itu. Ya. Guru kami sering mengatakan, jika engkau tidak berdamai kepada Allah, maka Allah akan, ya, menindak engkau dengan paksa. Arti damai itu, dia melawan nafsunya dan dia membuang sifat buruknya dengan upaya tarbiyah seperti itu. Ya.
Kita tidak bisa menghadap kepada Allah tanpa bantuan Allah. Ketuk pintu Allah dengan penuh ketundukan, ketuk pintu Allah dengan penuh kerendahan, atau Allah pegang leher kita dan di bawahnya datang ke Allah. Ini makna hikmah ini seperti itu. Kalau kamu tidak datang kepadaku dengan tunduk, ya, akan aku seret kau dengan berbagai ujian. Karena hidup ini aku ciptakan hanya untuk tunduk kepadaku. Kedua-duanya oleh Allah juga, tapi mana yang lebih selamat? Ya, syariat itu tali Allah yang Allah ulurkan. Ayo, agar engkau datang kepadaku dengan aku. Ya. Orang ibadah ilmu, ya, Masya Allah, merasa soleh, merasa, tapi dia tidak menghadap kepada Allah dengan segala kelembutan, dengan segala akhlak, dengan segala, ya, Allah akan bagi dia musibah akhirnya, yang dengan musibah itu, ya, dia baru menghadap Allah dengan kelembutan itu. Sama saja, orang yang maksiat, lalu sakit dia punya badan, atau bankrupt dia punya usaha atau apa semua, akhirnya dia duduk di pondok, kan kembali. Dan ada juga orang punya ilmu, beribadah, mengajar, dakwah, buka pondok juga misal, tapi tetap dia tidak menghadap kepada Allah dengan akhlak itu, ya, Allah akan bagi juga ujian nanti yang akhirnya dia. Ini yang sering disebut oleh orang, ternyata menghadap kepada Allah itu, ya, banyak ujiannya. Karena menghadapnya dengan kamu. Kalau dengan Allah, tak ada yang menghalang Allah. Tadi kalau musibah sudah dikatakan nikmat saja, dengan musibah itu masih ada. Oh, nah ini hikmah yang sangat dalam, ya.